Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? أهلا بك. Sabahul khair. Alhamdulillah baik. Okay. Hi, how are you today? Fine? I'm fine. I hope you fine and in the best condition, in the best of health today. Baik, sebelum kita mulai dengan membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Mas Imam. Monggo Mas Imam. Mari teman-teman kita membaca doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Imam yang telah berdoa. Semoga KBM kali ini lancar dari awal hingga akhirnya. Baik, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih kelas 7 semester Gasal bab 4 bagian pertama, yaitu tentang sholat jamaah. Tentunya dengan saya Pak Fatur dari MTS NU Nulbat Mualimin Woleri. Baik, di bab 4 ini kita di bagian pertama akan mempelajari tentang sholat jamaah. Berikut kompetensi intinya, yaitu diantaranya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Saya ini ya percepat saja mengingat waktu. Kompetensi dasar dan indikatornya: meyakini ketentuan sholat berjamaah, menghayati makna adzan dan iqamah, sama ini, menghayati nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah, menghayati makna adzan dan iqamah, memahami ketentuan adzan, menganalisis ketentuan sholat berjamaah, mempraktikkan adzan, mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, kita tujuan pada pembelajaran kali ini, setelah kalian mengikuti kegiatan ini, peserta diri diharapkan bisa menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang maha mendengar, as-sami, al-basir, yang maha melihat. Selanjutnya meyakini prinsip surah dan tahadur, ya, hudul qalbi, sebagai bagian dari ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial yang menjunjung tinggi demokrasi dan gotong royong dalam kerjaku sehari-hari. Menjelaskan pengertian sholat berjamaah, membuat kesimpulan tentang pentingnya sholat berjamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, selanjutnya menguraikan syarat sahnya imam, ya, dan pelaksanaan sholat berjamaah, membedakan posisi makmum, terus menguraikan tata cara mengganti imam, membedakan tata cara mengingatkan imam yang lupa, membedakan tata cara pelaksanaan sholat bagi makmum muwafiq dan makmum masbuk, mendemonstrasikan perbedaan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan, mensimulasikan gerakan terlatih, mempraktikkan gerakan terlatih dalam pelaksanaan mengganti dan mengingatkan imam dalam sholat berjamaah. Ini saya percepat saja. Baik, sebelum kita cermati kabar berikut, saya akan mengabsen dulu, ya, sebelum kita memasuki materi supaya tidak ada yang ketinggalan. Yang pertama saya absen dari Mas Kun Muhandis. Halo. Halo. Mas Masrul Musin. Hadir. Oke, Mbak Muawana. Nur Fatimah. Nurul Maghfirah. Mbak Siti Hafidoh. Siti Najifah. Onia. Nur Fatimah. Baik, semoga kalian dalam keadaan siap mendengarkan saya sehingga tidak ada
ketinggalan materi. Baik, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Ya, ini salat berjamaah di Masjid Istiqlal. Ya. Selanjutnya ini di sekolahan. Nah, ini di lapangan. Sama ini di masjid, jami. Dan ini aneh lagi. Nah, ini posisi makmum bisa di depan imam. Karena kiblatnya Ainul Ka'bah. Jadi menghadap kiblat itu ada Jihadul Ka'bah dan Ainul Ka'bah. Yang Jihadul Ka'bah itu yang berada di luar Masjidil Haram. Baik, kita perhatikan dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyyat. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan. Baik, saya rasa untuk videonya cukup, nanti kita lanjutkan di lain waktu dan kesimpulannya. Jadi mari bertafakur tentang sholat. Sholat ini adalah sangat penting sekali, bahwa sholat itu adalah as-salatu kal insan. Sholat itu seperti manusia, yaitu punya ruh dan punya jasad. Namanya jasad itu mencangkup syarat rukun, syarat wajib dan sunah-sunahnya, sedangkan ruhnya itu adalah mencapai batiniah sholat. Sehingga untuk mencapai batiniah dan jasad itu kita perlu melakukan batiniah sholat. Diantaranya adalah tadi khudul qalbi, ya, ada haya, ada roja, ada haibah, ada tafahum, ya, itu untuk mencapai batiniah sholat. Karena ada ayat yang menerangkan bahwasanya
la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat